Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di tutorial bagaimana cara penggunaan dari e-logbook Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Jadi, logbook Politeknik Pertanian Negeri Samarinda ini adalah aplikasi untuk mencatat kondisi kesehatan dari para staf, pegawai, dan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, serta juga untuk mencatat tugas harian yang dilakukan oleh para staf dan pegawai. Oke, kemudian untuk cara penggunaan dari aplikasi logbook Politani Samarinda ini, kita bisa menggunakan melalui, yang pertama adalah melalui browser dengan menggunakan laptop, notebook maupun PC yang teman-teman miliki, atau melalui handphone, aplikasi mobile yang teman-teman miliki juga. Tutorial pertama saya akan mencontohkan dengan menggunakan browser. Nanti di tutorial selanjutnya saya akan mencontohkan yang menggunakan menggunakan handphone atau perangkat mobile. Oke, untuk yang menggunakan PC atau laptop, notebook segala macam, kita bisa buka browser terlebih dahulu, bisa menggunakan Chrome maupun Mozilla. Kemudian di dalam di bagian website kita ketikkan log.politaniSamarinda.ac.id. Kemudian masuk. Nah, ini adalah halaman login dari logbook Politani Samarinda. Untuk masuk ke dalam logbook Politani Samarinda dibutuhkan NIP untuk staf atau pegawai dan NIM untuk mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Dan untuk teman-teman honorer itu akan ada username khusus yang akan dibagikan kepada teman-teman honorer. Kemudian yang kedua adalah password. Password default adalah Politani 123. Jadi password default adalah Politani 123. Jika teman-teman memiliki masalah dalam password, nanti bisa menghubungi admin yang akan diberitahu kemudian. Oke, kemudian di bawahnya ini adalah kode keamanan, ya. Jika teman-teman mengalami kesulitan dalam membaca kode keamanan, teman-teman bisa merefresh captcha. Klik refresh. Nah, ini akan mengganti kode keamanan jika kode keamanan sangat sulit dibaca, ya. Jadi kita coba, kita masukkan NIM, contohnya NIM saya. Kemudian passwordnya Politani 123. Nah, ini kemudian captcha sesuai tulisan yang ada di sini, GFDX, dan login. Oke. Nah, setelah login kita akan masuk ke halaman beranda atau halaman home dari logbook Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Ya, di sini ada mencatat tanggal. Kemudian di sini ada suatu pertanyaan simple, bagaimana kondisi kesehatan Anda hari ini? Apakah Anda demam, flu, batuk, dan lain sebagainya? Ya. Jika teman-teman dalam keadaan sehat, teman-teman bisa cukup klik ya, saya sehat. Tapi jika teman-teman dalam keadaan sakit, bisa klik sakit atau kurang enak badan, ya. Saya akan contohkan terlebih dahulu saat keadaannya itu sakit, ya. Jika keadaannya sakit, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Yang pertama adalah keluhan dan gejala sakit Anda. Nah, ini teman-teman bisa isi dengan kondisi, misalnya sakit demam, ya. Kemudian misalnya pilek dan hidung tersumbat. Ya, misalnya ini adalah keluhan dan gejala yang teman-teman alami. Kemudian ini kemana saja 3 hari terakhir. Jadi kondisinya teman-teman berada di mana 3 hari terakhir. Di sini saya contohkan yang pertama, misalnya saya ke pasar profesional, kemudian di rumah. Nah, ini ada contohnya. Jadi 3 hari terakhir kurang lebih teman-teman pergi kemana saja. Kemudian alamat lokasi saat ini, ya. Jadi saat teman-teman mengisi aplikasi ini, teman-teman berada di mana? Saya contohkan.
Ya, jadi alamat lokasi teman-teman berada. Kemudian di sini adalah pertanyaan terakhir adalah laporan kerja harian. Misalnya saya contohkan menyiapkan materi belajar penggunaan aplikasi, membuat video pembelajaran penggunaan aplikasi misalnya. Kemudian ini misalnya selesai, kita bisa isi ya. Tapi jika teman-teman ada pekerjaan tapi dia belum terselesaikan, diisi di tidak selesai. Seperti itu. Nah, ini segala. Nah, ini kita bisa juga hapus. Kita bisa hapus saja kalau memang tidak diperlukan. Kita bisa hapus kolom ini. Kolom. Sorry. Kita hapus, bisa klik kanan, kemudian raw, delete ya. Tapi jika teman-teman tidak mau menghapus ya juga silakan. Jika dianggap tidak perlu menghapus dari baris ini. Ya. Oke, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik simpan. Ya. Nah, di sini contohnya otomatis laporan harian berhasil disimpan di tanggal 29 Maret 2020. Kemudian ini adalah kurang lebih intisari dari keluhan, aktivitas, alamat, dan laporan kerja teman-teman semua. Ya, kemudian jika teman-teman ingin merubah, silakan dirubah di bagian ini. Ya, apakah Anda ingin mengubahnya? Klik ubah log jika kondisi Anda sakit, ubah log jika kondisi Anda sehat. Ya, jadi misalnya ternyata kondisi saya sehat, jadi teman-teman bisa ubah di sini. Klik saja, kemudian nanti akan dia punya pertanyaan yang berbeda. Ya, nah ini adalah contohnya jika kondisi teman-teman dalam keadaan sakit. Oke, ini misalnya saya akan tunjukkan misalnya jika kondisi teman-teman dalam kondisi sehat. Misalnya di sini ya saya sehat, teman-teman bisa klik yang warna hijau, saya sehat. Nah, jika sehat teman-teman hanya akan ditanya laporan kerja harian pada hari ini saja. Jadi kita bisa isi di sini. Oke, ini adalah contoh-contoh laporan yang bisa teman-teman isi. Kemudian kita bisa tekan simpan. Oke, nah dan laporan teman-teman akan langsung muncul di bagian halaman depan. Ya, untuk melihat keseluruhan data log harian yang teman-teman sudah isi, teman-teman bisa lihat di data log harian. Ini adalah menu data log harian. Ya, jadi teman-teman bisa lihat seluruh isian dari data log harian. Jadi mulai dari kapan sampai kapan. Jadi misalnya saya ingin melihat
data log harian saya di tanggal 25 Maret 2020 saya bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya. Saya bisa kembali. Kita bisa lihat laporan yang lalu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah mengisi dan jika dirasa teman-teman perlu mengganti password, maka teman-teman bisa ganti password yang teman-teman miliki. Itu bisa diklik di bagian nama di sebelah kanan atas. Di sini ada pilihan ganti password. Nah, isi password lama Anda. Password defaultnya adalah Politani123. Kemudian ganti dengan password baru yang teman-teman inginkan. Kemudian password barunya diulangi. Kemudian ubah password. Oke. Berhasil ubah password. Nah, ketika login lagi, teman-teman bisa gunakan password yang memang teman-teman mudah untuk diingat. Jadi, dan juga akan membedakan dengan temannya yang lain. Otomatis keamanan dari aplikasi ini lebih baik lagi. Kemudian jika teman-teman sudah selesai mengisi di web, teman-teman bisa logout. Klik lagi di bagian kanan atas. Di sini ada tombol logout. Dan teman-teman bisa klik logout. Oke, dan mungkin itu saja cara pengisian dari aplikasi logbook Politeknik Samarinda. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.